Hai Rankers. Oke, jadi kali ini kita mau buat konten yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya kita buat tentang tari, tentang game, tapi di sini kita mau mengulas tentang pengalaman kita di dunia mistis. Tapi tetap juga ada sangkut pautnya dengan dunia tari. Tari, Ya? bener banget. Iya, jadi sekarang kita bakal sharing-sharing sama kalian. Jadi kalian siap-siap di rumah untuk dengerin gimana pengalaman kita selama menjadi penari. Dan yang tentunya ada hubungannya dengan mistis. Iya. Bener banget tuh. Oke, untuk yang pertama siapa mau pengalaman cerita ya? Laras dulu kali ya. Hah? Aku? Laras dulu ya. Kita dulu jangan. Ya Oke, Ajun dulu Oke, ya. aku dulu. Oke, jadi apa namanya? Kalau kita sebagai penari itu kan pasti banyak banget punya pengalaman seperti itu kan. Karena pertama kita itu penari kan biasanya tuh ngeluarin energi gitu kan, kita bermain sama energi. Terus tuh kalau mistis itu kan pasti juga berhubungan sama energi juga kan gitu. Terus kalau pengalaman aku sih yang beberapa kali sering aku alami adalah generalnya tuh kalau yang paling sering tuh kan kayak merinding gitu kan, setiap nari tuh merinding kayak gitu. Dan aku punya pengalaman ketika aku nari, jadi kan kita tuh biasa di jalan kan. Iya. Nari tuh kayak malam-malam, pagi-pagi habis latihan di jalan. Habis nari, habis nanya. Iya. Itu udah di jalan tuh kan aku pernah lihat ada beberapa sosok kayak gitu-gitu di jalan nih, karena kan emang bener sih itu kan jamnya mereka. Sekarang pukul jam 12, jam 1 gitu. Beberapa kali aku sering ngeliat gitu di jalan. Dan yang pernah aku lihat itu yang paling aku inget itu aku pernah lihat orang yang ngelekas. Oh iya. Guys gitu. Itu tuh gimana? Itu tuh di daerah bisa dibilang sih, nggak usah dibilang ya daerahnya ya. Jam kira-kira jam. Itu tuh jamnya kira-kira jam 12-an juga, jam 12 juga. Jadi itu aku habis ngayah nari. Itu kan pulang itu pakai naik motor kan. Kita penari lebih cepet naik motor kan di Bali itu, apalagi ngayah kan gitu. Terus itu aku biasa nggak pakai helm, pakai udang dan ya biasa pakai gitu kan. Sebelum pulang udah diginiin, kamu berani nggak pulang jam segini gitu. Kita sama teman-teman berani. Waktu itu aku masih SMA, udah masih 17 tahun gitu. Terus itu aku lewat situ, waktu itu habis hujan gitu. Terus tiba-tiba kok lampu merkurinya kok gelap gitu. Biasanya di tempat itu orang-orang terang kan. Habis itu ada background juga guys di belakang. Habis itu ada satu lampu merkuri yang hidup gitu. Dari jauh udah aku lihat kayak gini, kok ada yang berdiri ya gitu, ada yang berdiri. Aku pertamanya nggak perlu ngelepetin memperhatikan gitu kan. Terus aku lihat dari bawah kakinya tuh, dia tuh kayak kain di atas lutut gitu kan, di atas lutut. Habis itu aku perhatikan terus, habis itu aku naik ternyata rambutnya diturunin. Terus tiba-tiba aku nggak sengaja senterin ke arah dia, dan tiba-tiba dia langsung kayak gitu guys, kayak aku gimana gitu, langsung ku jalan. Nah itu aku bingung banget, kalau aku balik aku bakalan lihat dia lagi kan. Kalau aku lurus aku bakalan ada, waktu itu juga ada 3 jalan nih, 1, 2, 3. Jalan ke sini juga mau ngelewatin semua gitu, kuburan. Sini juga kuburan, tapi kayak aku berdoa gitu, berdoa sampai aku dicari, sampai di mimpi. Kan aku pulang sampai aku diingat-ingat gitu. Terus itu kan aku diajak ke orang pintar kan, karena beberapa kali aku sering banget mimpiin itu. Jadi kayak dibilang itu dia tuh ingat mukaku. Sengaja kita. Abis itu dibilang gara-gara aku dia kayak nggak bisa apa gitu kan. Karena kalau orang lagi ngepas itu dilihat sama orang lain Batal ya? Susah berubah itu susah. Itu udah makanya akhirnya ya dikasih upacara gitu, akhirnya udah ngelupain itu. Dan masih banyak banget sih mistis lainnya, mungkin bakal ada sangkut pautnya juga sama Ceni sama Laras. Nanti coba kita ceritain lagi deh. Itu sih untuk pembukanya kayak gitu. Kita sering banget lihat hal-hal yang seperti itu di jalan. Dan saat menari juga kadang waktu itu juga pernah aku latihan nih di dalam satu gedung itu di kampus kan. Jadi emang di situ tuh kayak serem banget kalau misalnya pada saat kan ada upacara sih, hari-hari tertentu tuh kan, yang biasanya gerakan tokek tuh kan. Aku waktu itu dukung kak kelas, waktu itu masih semester 1, semester 2 deh. Terus udah kan satu kak kelas tuh nggak ikut nari nih, jadi jumlah kita kayak
kurang gitu di samping aku. Aku dari awal udah kayak merasa takut kan, kadang-kadang cuma kita aja latihan di stage itu gitu. Dan itu kurang satu gitu. Nah pada saat latihan lah, aku nari pasangan dia gitu. Pas muter aku ngerasa ada orang yang ikut nari di samping. Itu kayak bener-bener antara percaya nggak percaya gitu. Akhirnya setelah itu langsung banyak ada kejadian-kejadian kayak teman-teman yang lain juga kayak ngelihat juga ada kursi yang geser kayak gitu. Akhirnya kita udah selesai aja latihan pada saat itu gitu. Itu sih sebenarnya serem banget sih, banyak banget pengalaman yang gini gitu. Itu sih dari aku. Nanti ada banyak cerita lagi bisa nyambungin sekarang ke Laras. Oke. Jadi kalau aku sendiri sih nggak pernah ya lihat kayak sesuatu yang kayak Ajun tuh yang langsung itu kayak ngelekas tadi ngereh itu nggak pernah. Tapi aku lebih ke merasakan yang paling keras. Aku pernah kalian kan nggak aku gini tuh koreografi lingkungan yang sendiri tuh yang sempat di salah satu acara TV gedung diisi tuh sempat masuk di acara itu. Nah waktu itu kan ada koreografi lingkungan. Nah aku entah kenapa aku memberanikan diri untuk tampil tunggal dan setiap latihan itu aku sendiri. Maksudnya kalau ada kesempatan baru ditemenin sama Ajun dan teman-teman yang lain gitu. Dan gedung itu di kampus itu emang terkenal mistis gitu. Ada spiritnya ya gitu ada spiritnya. Jadi waktu itu sih aku latihan sendiri nih karena emang deadline-nya udah harus nunjukin ke dosen gitu, ya udahlah memberanikan diri untuk latihan sendiri di gedung itu. Dan agak sedikit emang sepi sih ya di gedung itu emang ya. sepi. Dan karena tapi kalau rame juga kita ngerasa sepi nggak sih? Iya. Kayak takut gitu, kayak gitu. rasa rame gimana gitu. Iya. Dan waktu itu aku ngambil kayak relief gitu dalam gedung itu buat kita explore jadi koreografi lingkungan gitu. Jadi waktu itu tuh aku kayak banyak yang nonton gitu loh guys, kayak aku nggak sendiri, aku ngerasa di sana tuh ada orang lain gitu. Aku berdoa aja sih waktu itu aku explore relief tuh, aku kayak ada yang nontonin gitu, kayak ada yang ngeliatin kayak gitu, tapi aku berusaha tetap positive thinking gitu nggak sih, kayak Ya, takut. Iya. Itu sih pengalamanku kalau yang di kampus gitu. Tapi kalau yang di jalan, karena emang aku tuh ngajak gitu ya dalam bahasa Balinya ya. Karena aku itu nggak kos guys, jadi aku SMA dan kuliah itu bolak-balik dan cukup jauh jaraknya dari kampus Isi Denpasar ke Sukawati itu kan. Dan aku pulangnya juga malam, pagi gitu. Jadi ya yang paling sering aku alamin di jalan tuh sih kayak kucing yang matanya nggak biasa gitu, kayak langsung noleh ke aku gitu. Kayak aku juga pernah nabrak anjing, tapi itu siang sih. Tapi yang malam-malam tuh kayak anjing matanya tuh warna biru gitu, kayak kayak matanya anjing tuh kayak set gitu, kayak ngerti gimana ya, kayak langsung mandang gitu loh, kayak langsung seketika nyebrang. Kalau kucing, apalagi kucing hitam tuh kan kayak gimana ya, tanda-tanda gitu kayak serem gitu. Mata kucingnya tuh warna hijau, warna merah kayak gitu-gitu tuh. Itu sih yang buat aku takut sering kalau di jalan gitu. Makanya aku selalu kayak pulang yuk, aku udah malam, aku nggak dikasih. Iya dia. Aku sering banget kayak gitu karena di jalan tuh aku takut banget sama hal-hal yang mistis gitu. Itu sih dulu kalau dari aku ya. Itu dulu, nanti kita panjang banget pasti bakal nyambung. Panjang banget karena banyak cerita. Banyak banget cerita. Oke. Sekarang dari aku banyak banget. Dulu waktu aku masih SMA, jadi aku kan nggak terlalu sering di kos. Nah itu tuh aku sering pulang malam karena harus latihan koreo. Pulang malam. Nah saat aku pulang itu kan rumah dekat kuburan lah ya, dekat kuburan. Setiap aku pulang ada aja tak lihat entah itu anjing besar atau bebek jam-jam 1, jam 2. Nggak mungkin banget ada bebek jam segitu kan, gitu kan. Ada lagi yang aneh itu, ada rambut putih di jalan itu mengarah ke ke jalan kuburan. Nah, di situ aku kan heran, terus kenapa saya dilihatkan seperti itu. Nah, akhirnya aku cerita sama orang tua, Bu, kok terus ya lihat ini setiap pulang jam segini. Akhirnya setiap aku pulang malam itu orang tua bapakku selalu nungguin di Balai Banjar. Nah istilahnya kalau aku pulang tuh biar nggak sendirian gitu, karena pas lewatin jalan itu. Pas lewatin jalan itu, bahkan aku ngeliat anjing itu gede banget, gede pos kamling, kalian tahu kan? Oh ya, gede banget. Penuh itu anjingnya, sepenuh itu. Tapi pas itu aku nggak takut, takutnya tuh pas sampai rumah. benar banget. Kayak gitu kan. Bener. Akhirnya aku sama keluarga aku memberanikan diri untuk kayak nakonin lah istilah Balinya ya, kan. Tanya kenapa anak saya
selalu Seperti melihat. itu. Nah, habis itu lah ceritanya itu pribadi ya. Nah, ceritanya Mm-mm. seperti itulah bla bla bla. Nah, ada lagi pas aku selesai ngayah sisyo Iya, Cewek Arab. itu tuh nggak bilang lah tempatnya. Aku Dia kan bilang sama pacar tempatnya. nih, pacarku kan penabung. Ya. Kan sama pacarku Satu paket, saya- guys. ya, paket. Pulang lewatin jalan sepi emang. Habis itu aku dari jauh lihat sih bahwa itu tuh manusia, tapi dibilangnya jaraknya lumayan jauh. Itu tuh manusia. Setelah aku mendekat, kayak manusia tuh merunduk kayak mengecil gitu loh, kayak turun. Dan baru dekat, baru aku berpapasan itu ternyata, aduh merinding. Jadi apa tahu nggak? Jadi nangka, tahu? Nangka tahu? kan? Tahu. Aku pasti Nangka Nangka, ada. nangka. Dan aku sama pacarku memberanikan diri benar-benar kok merinding ya. Itu naik motor kan? Naik motor, sumpah. Jelas banget kalau naik motor Jelas tuh banget. kan. Habis itu aku tak suruh pacar pelan-pelan. Akhirnya dia pelan-pelan kan. Aku lihat dengan jelas banget bahwa buah nangka itu berisi mata. Bayangkan, merinding, sumpah merinding. Berisi mata. Nah, sebenarnya itulah aku gimana ya? Artinya untungnya kita berdua tuh nggak takut, artinya ya mungkin itu dunianya mereka itu padahal Iya. aku dari jauh benar-benar lihat kayak itu memang manusia, tapi begitu aku mulai mendekat kayak gini loh, kayak nungkruk gini mengecil dan akhirnya menjadi nangka. Nah itu ada lagi, aku pulang bawa mobil ini sama dia juga. Oh iya, sama aku. Oh Ya, iya. kita datang dari Ngayah. Bener malam. Terus kan kita ngeliatin sebuah jembatan Jembatan itu. tuh udah malam banget ya Jun ya. Malam banget, jadi pacarku nyetir. Nah dia sama temenku lagi satu nih ribut. Oh, Udah kata, iya. ribut. Nah udah merinding loh.